terukur sekarang, kalau Bapak dan Ibu sudah pernah menikmati kredit komersial, itu sudah tidak bisa menikmati kredit kur karena dianggap itu turun kelas. Karena kalau sudah di komersial sudah naik kelas kredit kur. Nah, hati-hati. Yang ini sih yang ini Bapak Ibu. Nah ini indeks literasi 65,43, indeks inklusi 75. Jadi sebagai analogi dari 100 orang Indonesia yang sudah punya akses keuangan ada 75 orang, dan yang sudah memahami baru 65 orang begitu. Jadi ada gap. Jadi banyak masyarakat yang sudah menggunakan produk layanan jasa keuangan tapi belum memahami secara lengkap apa yang mereka gunakan begitu. Nah ini dari indeks literasi inklusi, dan di sini juga terlihat ya Bapak Ibu, kegiatan edukasi di Indonesia itu memang untuk di Pulau Sulawesi masih kalah dengan pulau-pulau yang lainnya begitu. Boleh next lagi Ibu. Nah ini Bapak Ibu, ini sebagai gambaran kondisi wilayah di Kabupaten Bualemo. Penduduk Gorontalo itu kurang lebih saat ini 151.000 jiwa. Oh sorry, ini harus Bualemo ya. Bualemo itu 151.000 jiwa, betul ya Bapak Ibu ya. Terus ada 7 kecamatan ya di Bualemo, dan ada 84 desa. PDRT per kapita Bualemo itu di 43,52 juta. Indeks pembangunan manusia di 68,78. Sektor ekonomi unggulan di Bualemo itu perdagangan besar, eceran, dan di sektor konstruksi. Jadi memang sektor ekonomi yang paling besar bukan di sektor ini ya, bukan di sektor pertanian, perkebunan gitu ya, masih kalah dengan perdagangan gitu. Boleh next tenda karya nasional ini. Boleh next lagi. Nah ini Bapak Ibu ya, untuk tahun depan bagaimana sih peran industri keuangan pasar modal? Nah di Bualemo sudah familiar dengan industri pasar modal? Sudah ada yang bermain saham atau membeli produk sekuritas gitu, ada? Belum ya? Nah itu Bu, jadi forex itu berbeda dengan pasar modal ya gitu. Jadi kami juga bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat yang menganggap bahwa forex itu sama dengan pasar modal. Sebenarnya beda. Kalau pasar modal itu adalah pasar di mana diperjualbelikannya kepemilikan dari suatu perusahaan. Jadi kurang lebih konsepnya, kalau misalnya saya punya perusahaan saya itu sudah bisa go public atau bisa menjual sahamnya ke masyarakat, saya bisa pun menjual sebagian saham saya dengan nilai tertentu ke masyarakat. Gitu kan, seperti kayak perusahaan-perusahaan besar kayak BRI, BCA, ya Gojek, Tokopedia, dia kan menjual tuh sebagian kepemilikannya ke masyarakat. Nah nanti yang diperjualbelikan di pasar saham itu adalah lembar sahamnya begitu. Nah kepemilikan kita terhadap perusahaan itu dibuktikan dengan saham gitu. Nah ada juga yang namanya sekuritas. Kalau sekuritas itu adalah perusahaan yang menjual reksadana. Reksadana itu adalah kumpulan dari saham-saham. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar ada Mandiri dengan pasar modal, ya falas gitu. Nah ini temanya untuk tahun depan adalah terkait dengan pasar modal. Untuk tema business matching itu adalah kita membantu mempertemukan antara pelaku usaha dengan industri jasa keuangan, itu namanya business matching. Nah untuk business matching ini adalah temanya penguatan ekonomi daerah. Nah kalau di Bualemo apa potensi unggulannya Ibu? Potensi unggulan ekonomi daerah di Bualemo apa? Perikanan. Nah, contoh misalnya perikanan ya. Berarti nanti business matching itu adalah nanti PPAKD membantu petani-petani atau nelayan mendapatkan akses keuangan dari perbankan, dari industri keuangan bank begitu. Itu namanya business matching. Kita enak tidur, maka saya mengambil waktu sejenak tentang Bapak Ibu
untuk bisa memberikan materi yang seharusnya seperti disampaikan oleh Pak Moderator. Seharusnya kepala keuangan Pemda atau Pak Kaban yang menyampaikan materi ini, namun beliau juga tidak bisa meninggalkan Kabupaten Bua Lemo itu karena ada pembahasan APBD di DPRD, sehingga beliau menyampaikan kepada kami kalau bisa Paslon 2 boleh menyampaikan materi yang kami sudah buat. Jadi permohonan maaf ke teman-teman sekalian, tidak mengurangi rasa hormat walaupun Pak Kaban tidak sempat menyampaikan secara langsung, saya yang akan menyampaikan, tetapi insya Allah ini saya bisa dan saya akan menyampaikan sesuai dengan pointer-pointer yang sudah dikirim ke kami, dan kami setelah pelajari, maka ada hal-hal yang sangat penting yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, kita mungkin ada yang sebagian besar para peserta mencari tahu apa sih sebenarnya TPAKD. TPAKD itu kepanjangannya adalah Tim Percepatan Anggaran Keuangan Daerah. Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah maksudnya. Jadi ini TPAKD ini Kabupaten Bua Lemo itu sudah terbentuk dengan peraturan Bupati nomor 001 itu pada tanggal 16 Januari tahun 2024 tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah di Kabupaten Bua Lemo. Program kerja TAPD Kabupaten Bua Lemo yang sudah jalan itu ada 4 macam yang sesuai dengan tupoksi atau tusi yang sudah disahkan oleh Bupati. Yang pertama, pada tahun ini dari pihak keuangan telah melaksanakan kegiatan training of trainers atau TOT, itu Desa Puncaka. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, selanjutnya untuk lebih menambah berkahnya acara pada hari ini, mari kita akan mendengarkan bersama pembacaan doa yang akan dipandu oleh terhormat Ibu Hajah Hamidah Badaro SE kepada Selamat pagi, salam
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Asisten 2, yang terhormat kami sebut nama beliau Bapak Detranus Haris Pilomono MSI, yang kami hormati Bapak Ibu dari Pegadaian area Gorontalo dan cabang Limboto, kami sebut nama beliau yang terhormat Ibu Pibraini Orcida Anis, terima kasih. Kemudian Bapak Adrian Saali dan Bapak Jul Pahmi. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Bagian Kantor di lingkungan pemerintah Kabupaten Bualemo, dan seluruh undangan yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurah kepada kita semua, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 20 November tahun 2024 bersama kita dapat hadir dalam rangkaian acara workshop tim percepatan akses keuangan daerah atau TPAKD dengan tema optimalisasi peran dan fungsi anggota TPAKD dalam rangka akselerasi produk dan layanan serta mempercepat realisasi program kerja TPAKD tahun 2024-2025 dengan memohon ridho dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta yang melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara dimulai. Hadirin dipersilakan berdiri menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berkumpul dalam acara yang sangat penting ini, yaitu workshop TPAKD, tim percepatan akses keuangan daerah, dalam rangka akselerasi produk layanan serta mempercepat realisasi program kerja TPAKD tahun 2024-2025. Yang terhormat Bapak PJ Bupati Bualemo, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 2 dan Perekonomian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Detranus Haris Pilomono MSI. Yang terhormat Bapak Ibu dari tim Pegadaian area Gorontalo cabang Limboto. Yang saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD selaku anggota TPAKD yang sempat hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati pimpinan perbankan yang sempat hadir, dan seluruh para peserta undangan workshop TPAKD yang saya hormati. Sebagai panitia penyelenggara, izinkan kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan tujuan dan harapan dari kegiatan workshop kita pada kali ini. Pertama, dasar dari pelaksanaan kegiatan ini adalah radiogram Menteri Dalam Negeri
nomor T90364 kemudian tanggal 19 Februari 2016 telah mengamanatkan pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Kedua, surat keputusan Bupati Kuala nomor 001.549/2024 tanggal 16 Januari 2024 tentang pembentukan tim percepatan akses keuangan daerah. Ketiga, DPA Perubahan Sekretaris Daerah Kuala nomor 4 tahun 2024. Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah optimalisasi peran dan fungsi anggota TPAKD dalam rangka akselerasi produk dan layanan serta mempercepat realisasi program TPAKD 2024-2025 untuk meningkatkan pemahaman kepada anggota TPAKD terkait penguatan peran dan fungsi masing-masing dalam mewujudkan tujuan inklusi keuangan yang lebih baik. Kedua, penyampaian program kerja tematik TPAKD 2024-2025. Kami telah membahas langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan untuk memastikan bahwa akses keuangan dapat terbuka lebih luas kepada masyarakat dengan fokus pada program untuk UMKM, untuk nelayan, petani, dan pelajar. Berikut TPAKD ini tujuannya agar kolaborasi lintas sektor, khususnya dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan lainnya, termasuk pegadaian, yang memiliki peran sangat penting dalam mendukung kelancaran implementasi program kerja TPAKD. Dengan dukungan dari semua pihak, kami optimis program TPAKD dapat berjalan lebih efektif dan efisien ke depan. Sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu sekalian, untuk program TPAKD yang saat ini sudah berjalan itu yaitu program kejar dan simpel. Kejar itu rekening pelajar dan simpanan pelajar. Itu kami sudah membuka Kabupaten Kuala sudah membuka lebih dari 1.400 rekening untuk pelajar, serta dapat membiayai 400 pelajar melalui dana pribadi Bank Bapak Bupati Kuala. Jadi kita berikan aplaus kepada baginda dan anaknya Bapak Bupati Kuala. Ini adalah bukti nyata Bapak Ibu bahwa TPAKD Kuala berkomitmen untuk mengoptimalkan akses keuangan sejak dini, terutama bagi generasi muda. Jadi ke depan kami juga akan menggalakkan program gerakan ASN dan masyarakat menabung emas. Ya, kita berikan aplaus jika kita sudah hadir narasumber dari pegadaian wilayah Gorontalo. Jadi kami berharap seluruh anggota TPAKD dapat berperan aktif dalam mendukung program-program ini agar seluruh lapisan masyarakat Kuala dapat merasakan manfaatnya. Hasil yang kami harapkan dari pelaksanaan program dari kegiatan ini akan menjadi momentum yang sangat berharga untuk kita semua dalam mempercepat sinergi antara anggota TPAKD dan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan berbagai pengetahuan, pengalaman, dan strategi yang lebih terarah. Kami yakin bahwa kita bisa mempercepat pencapaian tujuan kita untuk mewujudkan Kabupaten Kuala yang lebih sejahtera melalui akses keuangan yang lebih terbuka dan merata. Demikian untuk beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Penutup terakhir ingin kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua dalam mewujudkan program kerja TPAKD tahun 2024-2025. Demikian laporan ini kami sampaikan sambil memohon kepada Bapak Asisten 2 untuk dapat memberikan sambutan arahan sekaligus membuka kegiatan workshop TPAKD ini dengan resmi. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati. Selanjutnya sambutan dan arahan sekaligus membuka acara dari Bapak Bupati. Seharusnya acara ini kemarin
kemarin dibuka oleh beliau. Oleh karena Pak Bupati begitu padat kegiatan beliau ada di Kabupaten Bualemo, sehingga satu hari full kami menunggu acara beliau buka, namun tetap juga waktunya belum punya kesempatan. Sehingga tadi malam beliau nelpon ke saya meminta untuk diwakili dibuka acaranya, tolong sampaikan sambutan saya. Sehingga permohonan beliau kami sampaikan ini tidak mengurangi rasa hormat beliau atau ketidakhadiran beliau di tempat ini, karena beliau bertepatan hari ini juga beliau berangkat menuju Jakarta. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, sesuai dengan perintah beliau saya akan membacakan sambutan beliau dan tolong sampaikan kepada rekan-rekan semua pimpinan OPD yang sempat hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Gorontalo dan Maluku Utara atau yang mewakili. Yang saya hormati dari Pegadaian Wilayah Gorontalo cabang Limboto yang hadir di samping kanan saya. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, serta para kabak, sekretaris atau perwakilan masing-masing OPD yang sempat hadir pada hari ini. Yang saya hormati Ketua dan anggota Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD Kabupaten Bualemo. Yang saya hormati pimpinan instansi vertikal dari Badan Pusat Statistik atau yang mewakili. Yang saya hormati pimpinan lembaga perbankan, ada dari kemarin PT Bank Mandiri, dari BNI, BRI, BSG yang sempat hadir. Hadirin sekalian yang saya muliakan, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesempatan yang baik. Kita masih sama-sama hadir untuk berkumpul dalam kegiatan workshop yang sangat penting sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat dan mengoptimalkan peran TAPD-TA, KPD, TP, AKD Kabupaten Bualemo dalam mendukung pencapaian visi misi kabupaten daerah khususnya Kabupaten Bualemo. Hadirin sekalian yang saya hormati, tema workshop kita hari ini yaitu optimalisasi peran dan fungsi anggota TPAKD dalam rangka akselerasi produk dan layanan serta mempercepat realisasi program kerja TPAKD tahun 2024 tahun 2025. Sangat relevan dengan tujuan kita bersama untuk meningkatkan akses dan inklusi keuangan di Kabupaten Bualemo yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun tentunya untuk mencapai semua ini kita tidak bisa karena sendirian. Diperlukan dukungan yang kuat dan seluruh sektor, khususnya perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang ada di daerah. TPAKD harus berkolaborasi untuk mempercepat realisasi program kerja yang telah disusun dengan memastikan bahwa akses keuangan dapat terbuka dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Hadirin yang saya hormati, saya juga ingin menekankan bahwa sektor UMKM menjadi salah satu fokus utama dalam program kerja TPAKD. Program KUR
untuk nelayan dan petani misalnya menjadi bagian dari upaya kita untuk memperdayakan sektor-sektor yang memiliki potensi besar dalam mendukung perekonomian daerah. Oleh karena itu, kami sangat berharap agar seluruh anggota TPAKD dapat memberikan dukungan strategis baik dalam bentuk kontribusi ide, kebijakan maupun fasilitas akses kepada layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Adapun tujuan kegiatan dilaksanakan yang pertama adalah untuk meningkatkan pemahaman seluruh kebijakan atau penguatan ekonomi dan fungsi anggota TPAKD Kabupaten Walewu. Yang kedua, menyampaikan program kerja TPAKD tahun 2024 tahun 2025. Yang ketiga, dukungan terkait program kerja TPAKD dari unsur sektor khususnya perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang ada di daerah. Dan yang keempat adalah agar seluruh anggota TPAKD memberikan dukungan strategis berupa kontribusi dan peran aktif agar akses keuangan dapat terbuka dan terjangkau seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat dan selaras dengan program kerja TPAKD. Yang berikut kondisi literasi dan inklusi keuangan daerah. Maka pada hari ini dilihat dari hasil ESLIK tahun 2023 menunjukkan kenaikan bahwa tingkat literasi dari 38% itu tahun 2019 naik menjadi 49,8% di tahun 2023. Di samping itu, tingkat inklusi tahun 2019 sebesar 76,19% naik menjadi 85,10% di tahun 2023. Jadi kenaikannya sangat baik untuk mendukung program kegiatan TPAKD di Kabupaten Walewu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, TPAKD di Kabupaten Walewu ini barusan dibentuk. Seluruh Indonesia ini mungkin Walewu ini urutan yang ke-8 ya, seluruh Indonesia. Karena TPAKD ini instruksi sesuai dengan perbankan keuangan bahwa setiap daerah itu untuk tim percepatan akses keuangan daerah, maka dibentuklah ini sehingga keluarlah peraturan bupati dan sudah ditandatangani. Yang berikut kami sampaikan bahwa program pemerintah pusat seperti program kredit usaha rakyat atau biasa kita kenal KUR dan kredit ultramikro UMI, ya, bantuan pangan non tunai dan lainnya. Saya menyadari diupayakan langkah-langkah nyata secara bersama-sama di seluruh wilayah Kabupaten Walewu dalam mendekatkan masyarakat dalam produk dan layanan jasa keuangan. Saya ingin ada peningkatan literasi dan Walewu. Maka diperlukan dukungan yang kuat dari seluruh sektor dan lebih khususnya perbankan dan lembaga keuangan lainnya yang ada di daerah. TPAKD harus terus berkolaborasi dan percepat realisasi program kerja yang telah disusun dengan memastikan bahwa akses keuangan dapat terbuka dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Akhir kata, saya berharap workshop ini dapat menjadi referensi dan rekomendasi ke depan untuk membantu meningkatkan program kerja TPAKD sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Semoga melalui kegiatan ini kita dapat bersama-sama merumuskan langkah-langkah strategis
untuk mengoptimalkan peran dan fungsi anggota TPAKD dalam mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah kita. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi semua pihak dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk, kekuatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, dan dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim, acara workshop TPAKD Kabupaten Walemo ditutup dengan resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak. Cuma slogan Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Tetapi ada satu kendala buat nasabah mengenai jaminan BPKB. Dulu di tahun 2023 ke bawah, kalau kita menggadaikan BPKB atau jaminan BPKB itu waktu tahun 2023 kemarin itu untuk visi kendaraan tanpa ada visi kendaraan. Nah sekarang di tahun 2023 sampai 2024 itu harus ada visi kendaraan di Samsat. Yang masalahnya di sini kan slogan Pegadaian mengatasi masalah tanpa masalah. Sebelum keluar duit. Silakan lanjutkan aja dulu, cuma untuk biar maksudnya bisa lebih jelas produknya tuh yang mana yang cocok buat ibu. Kayaknya kalau tahun iya. Langsung aja saya ya. Kita langsung ke Pegadaian membawa semua persyaratan itu kurang menunggu tim turun. Tetapi sekarang 100 lebih untuk pengurusan visi kendaraan. Seharusnya banyak juga saya kalau ini Pak untuk Pegadaian ini jaminan BPKB ini sampai sekarang saya masih rencana BPKB. Iya. Kalau bisa untuk usul saja Bu. Untuk visi kendaraan hilangkan saja Bu. Karena sudah tidak sesuai dengan slogan mengatasi masalah tanpa masalah. Karena kita sudah mengeluarkan untuk tabungan emas. Saya memang sudah masuk dari tahun 2015. Masih harga emas itu masih 400.000. Tapi sekarang saya belum dicek. Memang di Pegadaian itu ada perkembangan dalam setiap tahun karena kami adalah badan usaha milik negara, tentu diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan dalam perkembangannya banyak sekali masukan-masukan untuk perbaikan kualitas pelayanan kami. Salah satunya adalah untuk melindungi nasabah. Yang semula ketentuan kredit itu kita nggak perlu ada cek keabsahan atau fisik jadi fisiknya itu bisa kami lakukan sendiri. Belakangan ada aturan dalam hal ini Samsat. Memang kami sudah beberapa cabang itu berkoordinasi dengan kepolisian karena kami kan di kantor juga ada rutin yang pembinaan untuk teman-teman di mikro, di bagian mikro ini ada bagian mikro Pak ya, jaminan BPKB. Nah ini memang ada kewajiban untuk memastikan validasinya itu keluar dari yang berwenang, dalam hal ini Samsat, sehingga kita nggak boleh lagi tuh pakai yang yang fisik punya kita aja, jadi harus diterbitkan dari Samsat. Jadi Kabupaten Duaden. Nah itu yang kita harapkan ke depan Bu. Tinggal kita koordinasinya tetap jalan karena biasa Bu saat ini kita kendalanya di data. Nah kendalanya di data sehingga kami membutuhkan data itu sebagai progres yang akan kita ikut ke aplikasi SIT
Baik Bapak Ibu, sebenarnya masih banyak yang ingin kami jelaskan lebih rinci satu-satu, tapi waktu sudah